Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Haisiko Malaria, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Bersama Ibu Fasilitator, Ibu Mita Syarianti dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Ilah Armila. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan keterkaitannya antara modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan 1.3 visi guru penggerak. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai perasaan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diyakini akan melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak. Dibutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Di dalam modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu hanya menuntun laku sang anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan anak yaitu bermain. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai dari guru penggerak yang pertama adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, kemudian sebagai coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 visi guru penggerak, salah satu mendasar dalam sebuah visi adalah perubahan. Dan pada modul 1.4 budaya positif, membangun budaya positif di sekolah kita dimulai dari kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang melibatkan murid, berdiskusi, menyepakati aturan dan konsekuensinya, dibuat poster kelas, kemudian guru dan murid menjalankannya dengan konsisten dan saling mengingatkan. Guru harus menghindari hukuman bagi murid yang melanggar dan ajaklah berdiskusi kembali tentang keyakinan yang telah dibuat. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, yang paling benar kita terapkan adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif.
Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, ada penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitannya antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai peran guru penggerak, kemudian dengan visi guru penggerak, yaitu adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda? Ya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya melakukan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir, kemudian saya juga pernah menangani saat murid yang datang terlambat ke sekolah dan murid yang pernah mengobrol di dalam kelas saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal dan murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah.
Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses meningkatkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.